Halo anak-anak kelas 9, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sebagai persiapan menghadapi ujian sekolah tingkat SMP melalui pembahasan soal ujian nasional tahun 2019 khusus mata pelajaran IPA Fisika. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Yuk langsung saja kita mulai. Kita akan mengawali video ini dengan sebuah kata motivasi. Belajar adalah proses yang terus-menerus terjadi sepanjang kita hidup. Belajar sejatinya membawa perubahan hidup menjadi lebih baik, berkualitas, dan bermakna, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama kita. Jadikanlah belajar sebagai gaya hidup atau kesukaan, bukan karena kewajiban atau paksaan. Oke anak-anak, pastikan ya, dalam mengikuti penjelasan video kali ini, kalian dalam kondisi yang bersemangat dan sukacita. Langsung saja kita mulai. Yuk. Soal yang pertama. Besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu A. Panjang dan waktu, B. Massa dan waktu, C. Panjang dan massa, D. Waktu dan volume. Nah, untuk mengerjakan soal ini anak-anak, kalian tentunya sudah punya bekal materi sebelumnya ya. Ini kan kita mengulang ya materi SMP dari kelas 7, 8, dan 9. Nah soal nomor 1 ini materi kelas 7 anak-anak tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah kita sekarang ini ya ditanya besaran kecepatan. Kecepatan ini besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok apa aja gitu ya. Nah kita tahu kecepatan itu kan rumusnya V sama dengan S per T ya. Di mana S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Nah, jarak satuannya meter. Nah, waktu, time satuannya sekon. Jadi kecepatan itu memiliki satuan meter per sekon ya anak-anak ya. Jadi satuan kecepatan dalam SI itu ya adalah meter per sekon. Nah, meter itu menunjukkan panjang ya, nih meter panjang. Kemudian kita lihat sekon atau detik itu menunjukkan waktu. Nah, ya jadi untuk kecepatan itu tersusun dari dua besaran pokok yaitu panjang ya satuan meter dan waktu satuan sekon. Berarti yang benar adalah pilihan A anak-anak. Panjang dan waktu. Mudah ya. Kita akan lanjut ke nomor 2. Berdasarkan daftar sifat zat pada tabel, sifat fisik zat cair ditunjukkan pada kolom, ini ya sifat zatnya. Gerak partikel sangat bebas, jarak antar partikel zat sangat dekat, susunan partikel tidak teratur, ikatan antar partikel sangat lemah. Sedangkan ini pilihannya anak-anak ya, ada A, ini iya, tidak. B, tidak, ya, tidak. C, tidak, ya, tidak, ya. Yang D, tidak, ya. Nah, kita lihat ya. Zat cair ini yang diminta anak-anak. Gerak partikel sangat bebas. Nah, zat cair itu gerak partikelnya kan sebenarnya terbatas ya anak-anak ya. Walaupun lebih bebas sih kalau dibandingin zat padat. Berarti gerak partikel sangat bebas itu zat cair tidak anak-anak. Ya ini tidak. Nah, kemudian jarak antar partikel zat sangat dekat. Nah, ini kata sangat ini berarti menunjukkan tadi sangat bebas itu berarti harusnya gas ya kalau sangat bebas. Nah, ini sangat dekat, ini lebih tepatnya untuk zat padat anak-anak. Jadi kalau zat cair, jarak antar partikelnya tuh agak berjauhan ya, tidak sangat dekat. Jadi sangat dekat ini salah ya atau tidak. Tidak sangat ini. Nah, berikutnya susunan partikel tidak teratur. Ya. Jadi tidak teratur susunan partikelnya anak-anak.
udah mulai bergerak bebas ya, jadi udah mulai bisa bergeser-geser, berpindah posisi gitu ya. Kemudian ikatan antar partikel sangat lemah. Tidak juga ya. Jadi untuk zat cair itu ikatan antar partikelnya lemah gitu ya. Lemah iya, tapi tidak sangat lemah. Kalau sangat lemah ini menunjuk ke ciri fisik gas anak-anak. Nah, kita lihat berarti yang memenuhi 4 sifat zat ini adalah pilihan yang B ya anak-anak. Yang ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. 2. Titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan. 3. Logam dicairkan Budi untuk menyolder. 4. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor terdapat pada nomor. Nah, ini kita lihat aja ya anak-anak ya langsung. Jadi kita pertama lihat dulu ini pertanyaannya. Perubahan wujud yang memerlukan kalor. Memerlukan kalor itu artinya berarti prosesnya dipanaskan anak-anak. Nah, mana nih yang prosesnya dipanaskan? Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. Ini kan didinginin ya anak-anak ya. Kan agar-agar tuh awalnya digodok dulu kan airnya terus dimasukin ya bahan agar-agarnya sampai mendidih gitu kan panas. Nah, itu masih cair. Nah, supaya memadat dia didinginin anak-anak, berarti ini salah. Ini melepaskan kalor ya. Yang kedua, titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan. Nah, saat hujan itu kan kondisinya dingin ya anak-anak ya. Jadi ini juga melepaskan ya, mengembun itu melepaskan kalor. Nah, yang ketiga, logam dicairkan Budi untuk menyolder. Nah, solder itu kan merubah energi listrik menjadi panas atau kalor ya. Jadi logam dicairkan Budi untuk menyolder ini memerlukan kalor anak-anak. Prosesnya kan dipanasin si logamnya. Ini benar. Kemudian yang keempat, es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air, melebur. Nah, melebur itu kita sudah ketahui bersama prosesnya adalah dipanaskan ya atau memerlukan kalor. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah pernyataan nomor 3 dan 4. Itu ada di pilihan D ya. Berikutnya kita akan lanjut ke nomor 4. Sekelompok siswa melakukan eksperimen pengukuran suhu air. Hasilnya diperoleh suhu air sebesar 50 derajat Celcius. Besar suhu air bila diukur dengan skala Fahrenheit sama dengan ini ya. Ini ada beberapa pilihan. A 122 derajat Fahrenheit, B 102 derajat Fahrenheit, C 90 derajat Fahrenheit, D 58 derajat Fahrenheit. Nah, untuk mengerjakan soal tipe ini kita menggunakan rumus SCTV ya, satu untuk semua. Masih ingat anak-anak rumus SCTV? Atau barangkali ada yang baru pertama kali mengunjungi channel YouTube Bu Santi dan baru menonton video penjelasan dari Bu Santi, kalian bisa cari ya di channel YouTube Bu Santi, playlist kelas 7, itu ada satu video tentang penggunaan rumus SCTV ya, atau contoh soal atau penyelesaian konversi suhu, perubahan suhu, bisa dicari di situ ya. Ibu akan tuliskan di sini rumus SCTV anak-anak. A per B dikali T min C plus D. Ya, ini rumus SCTV. Kenapa sih dinamakan SCTV? Karena dengan menggunakan satu rumus ini, kita bisa menyelesaikan semua persoalan ya, atau soal-soal pertanyaan yang berkaitan dengan konversi suhu anak-anak. Di mana A itu adalah titik angka perbandingan yang dicari ya. Jadi Ibu ingetin ulang deh di sini ya. A adalah angka perbandingan yang dicari. Angka perbandingan yang dicari. B
itu menunjukkan angka perbandingan yang diubah. C itu titik beku yang diubah. Titik beku yang diubah. Dan D itu titik beku yang dicari. Titik beku yang dicari. Sedangkan T itu menunjukkan nilai temperatur yang akan diubah. Ya ini suhunya, nilai suhu yang mau kita ubah. Nah, kita masukkan anak-anak ya ke dalam rumus. Dari soal itu kita tahu membandingkan Celsius dengan Fahrenheit. Ya, ini ada Celsius dan Fahrenheit. Celsius itu kita tahu ya nilai perbandingannya 5 angka pembandingnya. Fahrenheit itu 9. Kemudian Celsius titik bekunya itu kan 0. Sedangkan Fahrenheit 32 ya anak-anak ya. Nah ini T-nya temperaturnya 50 derajat Celsius. Nah kita tulis di sini, kita mau cari Fahrenheit ini ya. A per B kali T min C ditambah D. Nilai Fahrenheit, A itu angka perbandingan yang dicari. Kita mau cari Fahrenheit ya anak-anak ya. Fahrenheit itu angka perbandingannya 9. Dibagi B, angka perbandingan yang diubah. Celsius itu 5. Dikali T-nya itu nilai suhunya ini yang mau kita ubah 50. 50 derajat Celsius. Dikurangi C titik bekunya Celsius anak-anak. Nilainya 0 titik beku tuh ya yang nilai bawah. Ditambah D titik beku yang dicari yaitu Fahrenheit. Titik beku Fahrenheit itu adalah 32. Nah kita selesaikan. Jangan bingung ya anak-anak ya. Cara penyelesaiannya ingat loh. Dikurangin dulu ya min. Kan kalau soal atau pertanyaan tuh masalah ya anak-anak ya harus dicari solusinya. Nah dalam proses pencarian solusi kadang-kadang kita sendiri pun dalam menghadapi masalah seringkali itu suka berpikir negatif dulu gitu ya. Jadi kita selesaikan yang negatif dulu. Nah setelah yang negatif nanti baru ada proses perkalian atau cross check ya. Jadi daripada kita memikirkan yang belum tentu kebenarannya di cross check langsung sama orangnya gitu ya. Nah nanti setelah di cross check atau dikali baru terakhir proses penjumlahan atau tambah ya anak-anak ya. Jadi setelah di cross check, nah barulah clear masalahnya ya, bisa ada solusinya, ada hikmah di balik sebuah masalah gitu ya. Kita dapat sesuatu yang baik gitu. Oke kita langsung aja anak-anak. 50 dikurangi 0 itu kan 50, jadi nanti 9 per 5 dikali 50 plus 32. Nah setelah pengurangan perkalian dulu. Nah kita sederhanakan ini. 5 dicoret ya, jadi 1 bagi 5 semua ini ya, 50-nya jadi 10. Nah kemudian 9 dikali 10. Itu nanti 90, jangan lupa ada ditambah 32 dulu. 90 ditambah 32 itu hasilnya adalah 122. Nah ini nilai Fahrenheit-nya anak-anak. Jadi ini 122 derajat Fahrenheit. Maka jawabannya adalah yang A anak-anak. Ini ya. Nah ini dia, caranya seperti itu. Semoga bisa ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan tabel perubahan warna kertas lakmus pada beberapa larutan berikut. Nah ini anak-anak ada indikator kertas lakmus. Ya ini materi asam basa ya anak-anaknya asam basa garam. Di sini ada 4 larutan anak-anak. Larutan 1, 2, 3, dan 4. Nah untuk indikatornya menggunakan lakmus biru dan lakmus merah. Larutan pertama itu dicelupkan ke lakmus biru, ternyata lakmus birunya ketika dicelupkan ya ke larutan pertama itu berubah jadi merah. Sedangkan yang lakmus merah tetap merah. Larutan kedua ini ya, jadi lakmus birunya ketika dicelupkan ke larutan kedua itu yang biru tetap biru, sedangkan yang merah menjadi biru anak-anak. Nah terus lakmusnya dimasukkan ke larutan ketiga, yang biru tetap biru, yang merah jadi biru anak-anak. Sedangkan ketika dicelupkan ke larutan keempat, ya lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah anak-anak. Pertanyaannya, larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka gitu ya. Jadi kita mengerjakannya,
Nih lihat dulu pertanyaannya anak-anak ya. Yang ditanyakan adalah yang bersifat basa. Nah, jangan lupa anak-anak ya, kalau basa berarti membirukan ya kertas lakmus seperti itu. Jadi kita lihat yang hasil akhirnya nanti lakmusnya tuh jadi biru anak-anak. Nah ini kan ya, kita lihat larutan kedua, ini lakmus biru tetap biru dan lakmus merahnya menjadi biru. Dan larutan ketiga anak-anak ya, yang hasil akhirnya nanti biru. Sedangkan kalau yang asam nanti jadi merah anak-anak. Jadi kalau yang asam ini yang larutan satu ini sifatnya asam. Dan yang larutan keempat ya lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Ini kemungkinan dia netral ya atau garam. Nih, berarti yang bersifat basa itu larutan kedua dan larutan ketiga. Jawabannya adalah C, larutan 2 dan 3. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan contoh peristiwa berikut. 1. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. 2. Pagar besi yang berkarat. 3. Kertas digunting menjadi potongan kecil. 4. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Nah, yang jadi pertanyaannya, perubahan fisika ditunjukkan oleh angka gitu ya. Jadi yang ditanya ini anak-anak perubahan fisika. Nih ya, kalian harus lihat dulu apa sih yang mau ditanyanya gitu ya. Ini perubahan fisika. Nah, yang perlu kalian ingat, perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru ya anak-anak ya. Jadi hanya mengubah ukuran gitu kan ya, tapi tidak mengubah karakteristik zatnya gitu tuh. Nah, kita lihat di sini. Berarti ini ya nomor 1 kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Kan cuma proses dipotong-potong aja gitu ya. Ini perubahan fisika. Sedangkan pagar besi yang berkarat ini kimia anak-anak ya. Karena apa? Ada proses berkarat. Ini udah ada reaksi kimia anak-anak. Kemudian kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Ini fisika. Dan nomor 4 buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Ini kimia ya. Ada proses kimia terjadi. Berarti yang fisika ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 anak-anak. Jawabannya B. Cukup jelas ya. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan gambar. Nih ada struktur atom ya anak-anak ya. Ada inti atom, kemudian ada ini elektron ya. Yang ditanyakan P, Q, dan R secara berturut-turut diidentifikasikan sebagai ya. Kita sudah pelajari ini anak-anak, bahwa inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton itu bermuatan positif ya, pro ya, pro itu mendukung ya, positif ya. Neutron itu yang netral anak-anak ya, sedangkan yang elektron, elek tuh jelek. Nah, biasanya yang jelek tuh negatif gitu ya, sesuatu yang negatif misalnya itu ya. Supaya gampang inget aja sih anak-anak ya, Ibu nggak ada maksud apa-apa nih. Jadi yang P di sini adalah elektron anak-anak nih negatif. Ya ini negatif, ini elektron. Nah ini yang positif ya, positif itu yang memberikan dukungan ya, proton. Pro itu ya. Nah ini netral, tidak ada muatannya, berarti ini R-nya neutron. Nah yang ditanyakan PQR secara berturut-turut ya anak-anaknya, jadi nggak boleh acak nih, harus urut PQR-nya. P elektron, Q proton, R neutron. Kita cari nih yang urut mana. Elektron, proton, dan neutron. Nah ini dia. Jawabannya yang C ya anak-anak. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan contoh zat berikut. 1 kopi, 2 tembakau, 3 teh, 4 rokok. Zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini yang nikotin. Kita ini ya, kita lingkari dulu pertanyaannya. Yang diminta adalah yang nikotin. Nih, nikotin. Udah jelas ya anak-anak ya, kalau nikotin berarti terkandung di ini ya, tembakau dan rokok anak-anak. Ditunjukkan pada zat nomor 2 dan 4. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 9.
Salah satu cara untuk mendeteksi jenis penyakit dalam tubuh yaitu melalui tes darah. Tes darah dilakukan melalui pemisahan sel darah dari plasmanya dengan mempertimbangkan perbedaan bobot molekul komponen penyusun darah. Metode pemisahan yang dimaksud adalah ini materi tentang pemisahan campuran anak-anak. Ya, di sini pilihannya ada evaporasi, ya ini penguapan, distilasi, ya, kemudian sentrifugasi dan sublimasi. Nah, untuk pemisahan darah itu nanti dilakukan ya secara ini anak-anak sentrifugasi. Jadi diputar gitu ya. Nanti akan memisah sel darahnya dari plasmanya seperti itu. Sedangkan kalau evaporasi ini penguapan biasanya untuk pembuatan garam ya. Jadi petani garam itu nanti air lautnya menguap, nanti kristal-kristal garamnya terpisah ya. Jadi ketika air lautnya menguap, kristal garamnya itu ketinggalan, itu yang diambil ya oleh petani garam. Kalau distilasi ini biasanya untuk pemisahan campuran berupa cairan dengan perbedaan nilai titik didih anak-anak. Misalnya memisahkan alkohol dari air ya itu. Sedangkan sublimasi ini mah menyublim ya anak-anak ya. Jadi misalnya memisahkan pasir dengan serbuk kapur barus ya, kamper gitu. Jadi misalnya kamper nih ada serbuk kamper bercampur dengan pasir. Nah itu pakai sublimasi, ini bisa anak-anak seperti itu. Bisa ya, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah ini mulai perhitungan lagi nih ya. Nomor 10. Kapal kayu yang beratnya 15.000 Newton akan mengangkut barang yang beratnya 9.000 Newton dan beberapa penumpang serta anak buah kapal. Agar kapal aman ketika berlayar, volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air maksimum 3 meter kubik. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika berat rata-rata tiap orang 600 Newton, jumlah orang yang dapat dibawa oleh kapal adalah, nah ini cukup panjang anak-anak, tapi kita akan selesaikan ya secara perlahan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya enggak, pelan-pelan yang penting terselesaikan. Langkah pertama, biasakan dulu ya untuk soal cerita, kita tulis diketahui. Ya, jadi kita data dulu anak-anak, dari soal itu kita dikasih data apa aja sih. Nah ini kita lihat kapal kayu beratnya 15.000 Newton, ini ada data pertama. Berat kapal kayu, berat itu W ya lambangnya dari kata weight gitu ya. Kita kasih nama aja WK ya atau kapal gitu, berat kapal. 15.000 Newton. Kemudian data kedua ini anak-anak 9.000 Newton. Ini berat barang. Jadi berat masih W juga ya, weight barang. Ibu kasih WB lah gitu ya. 9.000 Newton. Kemudian datanya, nah ini dia. Volume bagian lambung kapal yang berada di bawah permukaan air ini ya. Jadi volume yang tercelup anak-anak. Volume benda tercelup ya. Ibu kasih namanya volume TC ya, maksudnya volume yang tercelup. 3 meter kubik. Selanjutnya ada massa jenis air, rho ya, rho air 1000 kilogram per meter kubik. Dan ada percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Dan ini ada data terakhir, ini ya, ini tadi massa jenis, ini gravitasi, ini data terakhir, ada berat rata-rata tiap penumpang. Jadi berat penumpangnya anak-anak. Ada W penumpang. Tapi ini rata-rata ya. Ini 600 Newton. Nah, yang ditanya jumlah orang yang dapat dibawa oleh kapal. Nih, yang ditanya jumlah orang, biasanya jumlah tuh lambangnya N ya. Ditanya itu N-nya berapa? N penumpangnya ya, N penumpang berapa?
Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan persamaan dari hukum Archimedes ya anak-anak ya tentang peristiwa terapung melayang tenggelam atau gaya apung anak-anak. Jawab, nih ya kita tahu gaya apung itu sama dengan W ya, W benda gitu kan. Nah kemudian kita punya rumus ya, gaya apung atau gaya Archimedes adalah rho cairan ya, rho air dikali volume benda tercelup ya. Ibu kasih istilahnya TC di sini kali gravitasi. Jadi rho VG anak-anak ya. Nah, W-nya itu adalah berat benda. Nah, bendanya di sini kan berarti ada kapal, ada barang, dan ada penumpang anak-anak. Jadi W-nya di sini nanti ada 3 macam ya. W kapal ditambah W barang dan ditambah ini W penumpang. Ini kan tapi rata-rata satu penumpangnya nih. Nanti dikali N ya jumlah penumpangnya anak-anak. Jadi berat penumpang total gitu ya. Jadi berat rata-rata dikali jumlah penumpangnya. Nah kita masukkan aja nih angka-angkanya. Kita punya massa jenis airnya 1000. Kemudian volume yang tercelup itu 3 ya kali 3 kali gravitasinya 10. Kemudian berat kapal itu ada 15.000. Berat barang ya itu 9.000. Kemudian ini ada berat penumpang, tadi rata-rata 600. Dikali jumlahnya ya, N. Nah kita hitung aja anak-anak. 1000 dikali 3 dikali 10 itu kan 30.000 ya. Nah yang di sini kita selesaikan ini nih bisa ya. 15.000 ditambah 9.000 itu hasilnya 24.000. Ditambah, yang ini nggak bisa karena kan ada N ya anak-anak ya. 600 N. Nah 24.000 kita pindah ruas ke kiri anak-anak. Karena 24.000 sama 600 N ini penjumlahan, jadi nanti 24.000 ketika pindah ruas jadi pengurangan ya anak-anak ya. Nih maaf nih Ibu Santi geser ke atas ya. 30.000 min 24.000 sama dengan 600 N gitu ya. Nah 30.000 dikurangi 24.000 itu kan 6.000 anak-anak. 6.000 sama dengan 600 N. 600 dikali berapa supaya jadi 6.000? Bisa kan ya? Jadi kalau mau cari N-nya tinggal 600-nya pindah ruas karena perkalian pindah ruas jadi pembagian anak-anak. Jadi 6.000 per 600. Maka hasilnya N-nya adalah 10 orang. Nah ini dia anak-anak. Jadi nanti jumlah penumpang maksimalnya adalah 10 orang. Ini jawabannya yang B. 10 orang ya. Itu jumlah penumpang yang dapat dibawa maksimal loh ya. Kalau sampai 11 orang mungkin kapalnya nanti bisa tenggelam anak-anak. Karena apa? Ini nanti W-nya kan lebih besar daripada FA-nya. Ketika W lebih besar dari gaya apung, maka si kapalnya nanti bisa tenggelam berbahaya ya. Jadi ini batas maksimalnya. Seperti itu. Semoga bisa ya anak-anak. Kita akan lanjut ke soal nomor 11. Sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S melewati lintasan seperti gambar berikut. Ya, jadi ini mobil mainan gitu ya. Lintasannya itu berupa ini anak-anak ya, menurun ya dari P ke Q ini menurun, kemudian Q ke R itu mendatar. Nah, sedangkan R ke S ini tanjakan anak-anak ya, naik nih lintasannya gitu kan. Nah, ini kecepatan awalnya 0 ya, VO-nya 0 dan kecepatan akhirnya juga 0. Jadi nanti terakhirnya nih si mobil mainannya tuh berhenti gitu ya. Awalnya berhenti, awalnya diem gitu ya, bukan berhenti, awalnya diem. Terus mungkin karena menurun kan anak-anaknya, maka nanti dia akan bergerak otomatis karena pengaruh gravitasi bumi kan anak-anak. Nah, ini cara mengerjakannya. Kita lihat ini pertanyaannya dulu ya. Yang ditanyakan adalah grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut. Jadi grafiknya anak-anak yang ditanya. Nah ini kalian perlu garis bawahi
lintasannya ini dari titik P ke titik S. Jadi dari sini, dari P sampai ke S ya, dari awal sampai akhir. Nah ini posisi awal, mobil mainannya mungkin dipegangin dulu ya, ini. Terus dilepas karena lintasannya menurun, dia akan bergerak kan anak-anak. Nah ketika menurun, dia akan terpengaruh gravitasi bumi, maka nanti gerakannya adalah dipercepat anak-anak. Jadi kalau jalan menurun, itu nanti dipercepat ya. Ada gravitasi bumi gitu kan. Nah, sedangkan ketika jalan mendatar, ini nanti dia akan mengalami GLB ya, jadi kecepatannya stabil, tetap gitu. Nah, ketika jalannya menanjak, lintasannya menanjak atau naik, nanti dia akan diperlambat ya anak-anak ya, mobilnya ini. Karena apa? Ya itu tadi ada gravitasi bumi. Jadi kalau yang gravitasi bumi itu anak-anak ya selalu kan arahnya ke bawah. Nih, G itu selalu arahnya ke bawah. Jadi kalau benda yang arahnya itu ke bawah, dia akan mengalami percepatan anak-anak, dipercepat, kecepatannya bertambah. Tapi kalau bendanya itu naik, maka akan mengalami perlambatan ya. Karena apa? Gravitasinya itu kan jadi menghambat ini ya. Jadi terhambat oleh gravitasi, dia akan diperlambat anak-anak gerakannya. Nah kita lihat berarti P ke Q itu dipercepat, ya ini kecepatannya berarti bertambah, P ke Q-nya bertambah. Kita lihat P ke Q yang bertambah, ini ya kita lihat garis P ke Q. Nah ini naik, ini kan V-nya. Nah ini berarti menunjukkan kecepatannya bertambah anak-anak. Di P itu 0, di Q ini ya, di Q dia punya nilai tertentu. Ini berarti kecepatannya bertambah. Berarti yang A ini kemungkinan benar ya. Kita lihat yang B. Nah yang B P ke Q-nya kecepatannya ini menunjukkan penurunan. Berarti diperlambat, ini salah anak-anak ya P ke Q-nya. Yang C, nah ini P ke Q bertambah ini ya. Sama, ini juga kemungkinan bisa benar ini ya. Yang D, P ke Q-nya kecepatannya menurun. Ini udah pasti salah. Nah kita lihat lintasan Q ke R. Ini jalannya mendatar, berarti GLB kecepatannya tetap. Nah ini Q ke R ya, kita lihat yang A, Q ke R ini kecepatannya tetap, tidak mengalami perubahan ya di satu nilai saja. Ini juga kemungkinan benar. Kalau yang B tadi udah pasti ya anak-anak ya, P ke Q-nya kan salah, jadi ini kita nggak usah lihat lagi. B sama D udah dicoret. Kita tinggal lihat peluangnya ada di A atau C. Yang C, Q ke R-nya juga kecepatannya tetap ya, ini berarti juga masih ada peluang benar. Nah berarti penentunya adalah garis R ke S anak-anak. R ke S ini tanjakan ya atau naik gitu ya. Lintasannya naik, ketika lintasan naik berarti ada hambatan gravitasi bumi gitu ya. Gerakannya nanti diperlambat anak-anak ya. Jadi kalau naik itu diperlambat. Diperlambat artinya kecepatannya berkurang. Nah kita lihat yang A dari R ke S ini ya. R-nya di sini, S-nya ada di bawah ini. Ini berarti menunjukkan nilai kecepatannya mengalami pengurangan anak-anak. Kan tadinya di sini nilainya. Nah terus berkurang nih ya. Dengan berjalannya waktu nilai kecepatannya berkurang, turun kecepatannya. Nah berarti jawabannya adalah yang A nih anak-anak. Nah kalau kita lihat yang C, kita lihat ini yang C R ke S menunjukkan nilai kecepatannya bertambah. Nah ini salah. Ya jadi yang C itu salahnya di garis R ke S-nya anak-anak. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kita akan lanjut ke nomor 12. Kita lihat nomor 12. 4 buah benda yang masanya sama, masing-masing sebesar 4 kg. Dikenai gaya-gaya seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini anak-anak ada benda pertama, benda kedua, benda ketiga, benda keempat. Gayanya ya, untuk nilai gayanya kayaknya sama, cuma yang berbeda adalah nanti arahnya anak-anak. Yang ditanyakan, benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah gitu ya. Jadi yang ditanyakan nih percepatan terbesar dan terkecilnya tuh yang mana gitu, benda yang mana seperti itu. Nah, materi ini merupakan materi hukum 2 Newton anak-anak. Ini tentang hukum 2 Newton. Yaitu resultan gaya nilainya sama dengan M kali A gitu ya. Ini resultan gayanya kita lihat ya. Yang nomor 1 dulu ya anak-anak ya. Kita lihat ada gaya yang ke kanan ini 16 Newton, ini ke kanan ya.
Sedangkan yang ke kiri itu ada 12 dan 20. Nah, yang ke kanan itu bernilai positif ya kesepakatannya. Yang ke kiri itu bernilai negatif. Jadi yang ke kanannya 16, yang ke kirinya itu ada 12 dan 20. Yang ke kirinya 32 ya, kan yang ke kirinya ini ada 2. Jadi dijumlahkan dulu yang ke kirinya. Yang ke kirinya 32, yang ke kanan 16. Maka dihasilkan resultan gaya bernilai ini anak-anak. Resultan gayanya 16 ya. Yang ke kiri itu nanti negatif, min 32. Maka hasilnya adalah min 16 Newton. Sekali lagi tanda min atau negatif ini menunjukkan arah ke kiri ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat. Yang arah ke kanan itu ada 12 Newton, 16 Newton, dan 20 Newton. Ternyata semua berarah ke kanan ya. Artinya kalau ke kanan semua berarti nilainya kan positif semua nih. Resultan gaya atau total gaya yang bekerjanya ya sudah ditambahin semua anak-anak. 12 ditambah 16 ditambah 20. Nah ini hasilnya adalah 12 tambah 16 itu 28 ditambah 20. Nanti 48 Newton. Positif berarti ke kanan arahnya ya. Kemudian yang ketiga, benda ketiga kita lihat lagi, yang ke kanan itu ada 12 Newton dan 20 Newton. Sedangkan yang ke kiri itu ada 16 Newton. Maka resultannya kita cari ya total gaya bekerjanya. Yang ke kanan dulu ya anak-anak ya, yang ke kanan ini ada 12 dan 20. 12 dan 20 tuh nanti hasilnya 32. Nah yang ke kiri ada 16 ya, ke kiri itu negatif. 32 dikurangi 16 itu hasilnya adalah 16 Newton. Positif berarti menunjukkan arahnya ke kanan ya anak-anak. Sedangkan untuk benda yang keempat kita lihat arah ke kanan itu ada 16 Newton dan 12 Newton. Sedangkan yang ke kiri itu ada 20 Newton. Berarti nilai resultannya adalah untuk benda keempat, resultan gayanya yang ke kanan ya 16 dan 12. Itu berarti kita jumlahkan dulu yang ke kanan ada 28. Kemudian ke kiri itu negatif ya, kurangi 20. 28 dikurangi 20 hasilnya adalah 8 Newton. Nah kembali lagi ke persamaan hukum 2 Newton anak-anak. Kalau kalian lihat di sini, ini kan masanya sama ya setiap benda. Masanya sama yaitu 4 kg. Yang ditanya percepatan terbesar dan terkecil. Berarti ini mau cari A-nya. Kalau mau cari A berarti nanti kan ini M-nya pindah ruas ya. Pindah ruas tadinya perkalian nanti M jadi pembagian gitu ya. Jadi nanti M-nya membagi. Resultan gaya dibagi M. Nah, karena pembaginya sama anak-anak ya, maka kita bisa katakan nilai percepatan itu sebanding dengan resultan gayanya. Ini kan pembaginya sama anak-anak. Jadi nanti nggak mempengaruhi gitu. Maksudnya nilai F-nya itu nanti sebanding langsung dengan ini percepatannya gitu ya. Artinya langsung aja kita lihat kalau ditanya percepatan terbesar berarti cari yang resultan gayanya terbesar. Kalau percepatan terkecil berarti cari resultan gaya yang terkecil. Kita lihat di sini. 1 ya resultan gayanya 16 Newton. Benda 2 48 Newton, benda 3 16 Newton, benda keempat 8 Newton. Berarti yang terbesar itu adalah yang 48 Newton. Ini terbesar. Sedangkan yang terkecil itu ada di 8 Newton. Ya, kita lihat angkanya ya anak-anak ya. Jadi tanda negatif di sini hanya menunjukkan arah anak-anak ya. Jadi kita lihat hanya angkanya aja ya. Jadi yang terbesar adalah 48, yang terkecil itu 8 Newton. 48 adalah benda 2, 8 Newton itu adalah benda 4. Jadi 2 dan 4. Nah ini dia. Ini jawabannya anak-anak D ya.
Terbesarnya benda 2, terkecilnya benda 4. Bagaimana? Bisa anak-anak? Kita akan lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat dalam tabel berikut. Asep, gaya dorongnya 200 Newton. Andi, gaya dorong 200 Newton. Burhan, gaya dorong 150 Newton. Soleh, gaya dorong 270 Newton, dan Yanto gaya dorong 250 Newton. Jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 Newton, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah, ini tentang usaha ya anak-anak, usaha dengan gaya lebih dari 1 ya. Jadi nanti ada resultan gaya juga di sini. Oke, kita langsung saja deh mengerjakan ya. Jadi seperti biasa anak-anak tuliskan dulu diketahuinya gitu ya. Dari soal kita dapat data apa aja gitu kan. Dari ini ya, cerita yang di atas dulu nih ada 2 orang. Ini 2 orang ya, nih. Ada orang pertama, ada orang kedua. Kita tuliskan aja dulu di sini. Ada F1 nilainya 200 Newton. Kemudian ada F2 nilainya 100 Newton. Sedangkan dari cerita yang di bawah ini ya ada gaya gesekan anak-anak. Gaya gesekan itu Ibu Santi tulisnya FG ya, gaya gesekan gitu. 320 Newton. Kemudian ini ya, ini 320. Di garis bawain aja dulu deh ya, biar nanti kalian tahu data mana yang udah dituliskan, mana yang belum. Kemudian ada data ini, 7.000 Joule, ini menunjukkan usaha ya anak-anak. Usaha itu W besar ya, work gitu ya, usaha atau kerja. 7.000 Joule. Dan yang terakhir ini ada perpindahan ya, 10 meter. Perpindahan itu sama aja jarak ya, karena kan berupa garis lurus, ini 10 meter. Nah, yang ditanya siapa aja sih yang membantu 2 orang ini supaya mobilnya tuh nanti ya itu tadi ya bisa bergerak dengan usaha 7.000 Joule sejauh 10 meter anak-anak. Berarti ini kita menggunakan persamaan usaha. Ini anak-anak. Kita tuliskan ya jawab. Usaha itu adalah resultan gaya dikali perpindahan. Ya, dikali perpindahan anak-anak. Nah, kita masukkan nilainya. Usahanya tadi ya 7.000 Joule. Kita tuliskan di sini 7.000. Nah, resultan gaya ini tuh gaya total anak-anak yang bekerja ya pada mobil. Nah, pada mobil itu ada yang sudah kita tahu ya. Ada F1, F2 dan gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu kan gaya yang melawan atau menghambat. Karena melawan atau menghambat nanti nilainya negatif anak-anak. Jadi kita tuliskan di sini ya. F1 ditambah F2 nanti dikurangin F gesekan. Ingat ya, gesekan tuh berlawanan arah. Jadi dia menghambat, karena sifatnya menghambat dia minus nilainya. Ini yang bekerja pada mobil, tapi yang ini tuh belum, nanti mobilnya belum bisa gerak anak-anak. Maka dari itu nanti perlu ada gaya tambahan. Ibu kasih namanya FT aja ya, gaya tambahannya. Nah, ini resultan gayanya nih anak-anak. Ya, dikali perpindahannya. Nah, perpindahannya itu 10 meter. Kita masukin 10 gitu ya. Nah, kemudian ini yang 10 anak-anak boleh kita pindahkan dulu ke ruas kiri. Ini kan dalam kurung nih berarti satu kesatuan ya anak-anak ya. Ini hubungannya perkalian. Nah, 10-nya pindah ruas nanti jadi pembagian anak-anak. Jadi nanti gini 7.000 per 10 gitu ya.
Sama dengan, masukin deh nilai ininya. F1-nya kita punya 200. F2-nya kita punya 100. F gesekannya ada 320. Nah ini loh F totalnya, ini F bantuannya maksudnya nih. Yang mau kita cari anak-anak. Kita pindah ya ke sini, ke bagian ini anak-anak. Lanjut ya, ini lanjutan. Lanjutan. Nah ini dia. Ruas kiri 7.000 dibagi 10, itu nanti hasilnya ada 700. Sama dengan ruas kanannya. 200 ditambah 100 itu kan 300. 300 dikurangi 320. Jadi nanti hasilnya adalah di ruas kiri itu ada negatif 20 ya anak-anak ya. 200 tambah 100 300. 300 diambil 320 jadi negatif 20 anak-anak, min 20 ditambah FT. Nah ini gaya totalnya nih, gaya bantuannya. Berarti kita kan mau cari FT-nya nih. Ini yang min 20 pindah ruas ke kiri anak-anak. Ya, ingat karena operasinya penjumlahan, ketika pindah ruas nanti jadi penjumlahan berubah tanda gitu ya, yang min nanti jadi plus seperti itu. Ini kan min 20 tambah FT. Jadi nanti negatif 20 ini ketika pindah ruas nanti jadi positif ya anak-anak. Jadi ruas kirinya 700 plus 20 sama dengan FT anak-anak. Atau dapat kita tuliskan F total itu nilainya 720 Newton. Nah ini dia, ini tuh FT tuh gaya total dari orang-orang yang akan membantu nanti. Itu diperlukan senilai 720, jadi penjumlahannya. Nah kita lihat di sini anak-anak ya, yang A, Asep, Andi, Burhan. Nah kita lihat Asep, Andi, Burhan tuh jumlahnya berapa. Nih yang pilihan A ya, kita hitung di sini. Asep itu nilainya, ini ya F total yang A dulu, Asep itu 200. Ditambah Andi 200. Ditambah Burhan 150. Berarti yang A itu hasilnya 200 tambah 200, 400, ditambah 150, berarti 550 Newton. Nah berarti masih kurang ya, harus 720 anak-anak. Sekarang yang opsi atau pilihan B. Pilihan B gaya totalnya Andi, Burhan, Soleh ya, Andi 200. Burhan 150. Soleh itu 270. Nah, dijumlahin ini anak-anak. 200 ya, ditambah 150, itu kan 350. Ditambah 270, hasilnya adalah 620. Nah, berarti belum juga ya anak-anak ya, karena yang diminta yang 720, berarti bukan yang B. Kemudian yang C, Burhan, Soleh, Yanto. Burhan itu 150, Soleh 270, Yanto 250. Yuk kita hitung lagi ya, 150 ditambah 270 itu 420. Masih ditambah lagi 250. Hasilnya adalah 670. Nah ini juga masih belum sesuai ya. Jadi harapannya ini ada di D anak-anak ya, kita coba hitung. Yang di D itu ada Soleh, Yanto, dan Asep. Nah kita hitung sini aja ya, kan tempatnya nggak cukup di situ. Yang D, Soleh, Yanto, Asep. Solehnya 270. Ini sini ya, 270 ditambah Yanto 250 ditambah Asep 200. Nah, ini dijumlahin anak-anak. 270 ditambah 250 itu kan 520 ditambah 200 720. Ya, ini hasilnya 720. Nah, berarti sesuai anak-anak.
Sesuai dengan ini ya, 720 Newton. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi yang membantu untuk yang paling sesuai ya, sesuai dengan soal ini adalah 3 orang, yaitu Bapak Soleh, Bapak Yanto, dan Bapak Asep, seperti itu. Baik anak-anak, semoga penjelasannya mudah dipahami ya oleh kalian semua. Kita akan lanjut ke soal nomor 14. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antar lubang dengan lubang lainnya sama. Dan pada lubang digantung 3 beban seperti tampak pada gambar. Itu gambarnya ya anak-anak ya. Agar posisi batang besi menjadi seimbang, dapat dilakukan dengan menempatkan beban. Ini ya, jadi posisinya supaya seimbang tuh. Ini kan nggak seimbang nih anak-anak ya. Agak ini ya, berat yang kiri ya enggak? Kan turun nih yang ininya. Nah, kita lihat dulu anak-anak. Ini prinsipnya adalah keseimbangan ya. Ini prinsipnya kayak neraca 2 lengan anak-anak. Kiri dan kanan itu harus sama ya. Nah, ini tentang tuas. Kalau tentang tuas berarti kita punya persamaan ya, jangan lupa. Ini kan W dikali LW sama dengan F dikali LF. Atau kalau dalam hal ini kita juga bisa tuliskan seperti ini anak-anak. F1 kali L1 sama dengan F2 dikali L2. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat yang kiri ini ya, P, yang di kanan ada Q dan R. Langsung coba aja ya. Jadi kalau yang ini mah kita coba aja satu-satu di anak-anak ya. Bener nggak perkalian kiri kanannya gitu tuh. Yang A dulu, kita coba yang A sekarang. Yang A. Q dan R di lubang 7. Nih, Q dan R-nya diletakkan di sini di lubang 7. Sedangkan P-nya tetap. Ya, jadi yang ruas kiri itu adanya yang P ya. Kita tulis di sini. Nanti FP gitu kan kali LP sama dengan di ruas kanannya atau bagian kanannya itu ada Q dan R. Q dan R-nya digabungin jadi satu di lubang 7. Jadi nanti ada F-nya ya, FQ ditambah FR. Nah ini dikali L-nya ini ya, yang posisi ini QR-nya atau 7 di titik 7 gitu ya. Nah kita lihat FP, gaya P-nya ini anak-anak 120 ya. FP-nya 120 dikali LP-nya posisi P. Ini posisi P ada di titik 1 kan. Tapi ingat L itu kan jarak dari titik tumpu, ini titik tengah nih. Kita lihat ke sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 satuan anak-anak jaraknya. Sedangkan untuk yang di ruas kanan, ini ya sisi kanan, Q dan R. F-nya ditambahin aja kan digabungin sini 20 sama 40. Jadi 20 ditambah 40 dikali ya, ini dikali posisinya. Posisinya ada di lubang 7 di sini anak-anak ya. Lubang 7 tuh terhadap titik tumpu berarti ada 1, 2, ada 2 satuan anak-anak. Jadi dikalinya 2 tuh. Kita lihat 120 kali 4 itu kan 480. Kemudian yang ruas kanannya 20 tambah 40 itu 60. 60 dikali 2 ya. Ini nanti 480. Ruas kanannya 120. Nah ini tidak seimbang kan anak-anak. Kan 480 tuh tidak sama dengan 120. Jadi yang jawaban A ini salah anak-anak. Ini perhitungannya ya. Berikutnya kita akan coba hitung yang B. Yang B kita coba di sini ya, yang B. P-nya tetap, jadi P-nya tetap nih nggak berubah. Sedangkan Q dan R di lubang 8. Nah sekarang Q dan R-nya dipindah ke lubang 8 anak-anak. Berarti sama kayak tadi ya. Ini VP dikali LP sama dengan ini F-nya dijumlahin. FQ tambah FR. Ini dikali L-nya lubang 8 ya. Ya ini posisi QR-nya.
Nah ini sama 120, tetap ya tidak berubah, kali LP-nya 4, FQ tambah FR-nya juga tadi 20 tambah 40. Nah sekarang posisinya anak-anak dikali di lubang 8 ya, sekarang udah pindah. Posisinya ada di lubang 8. Ini ada di sini sekarang. Berarti lubang 8 ke titik tumpu tuh ada berapa jaraknya gitu ya? 1, 2, 3. Nah sekarang 3 satuan L-nya. Ini kali 3. Ruas kirinya 480. Yang ini 60 dikali 3. Berarti nanti 480. Ininya kanannya 180 anak-anak ya. Ini juga sama, tidak sama dengan. Berarti yang B ini salah. Sekarang kita coba yang C anak-anak. Yang C di sini ya. P di lubang 3. Nah si P-nya sekarang pindah anak-anak. Di lubang 3 nih sekarang. Ntar Ibu Sandi pakai warna yang berbeda ya. Nah ini. Sekarang untuk yang jawaban C itu P-nya di sini. P-nya ya. Kemudian dan QR di lubang 9. Nah ini QR-nya sekarang ada di sini. Q dan R-nya. QR-nya di lubang 9. Nah berarti kita tuliskan kayak tadi ya, VP kali LP, kok QR, sorry, V dulu ya. F. Nah, F sama V itu beda ya anak-anak ya. FQ ditambah FR dikali posisinya ya, posisi QR-nya. Nah, kita masukin FP-nya 120. LP-nya ingat udah berubah ini ya. Ini posisi P-nya sekarang di titik 3. Berarti jaraknya sekarang 1, 2. Jaraknya 2 satuan anak-anak. Pengalinya sekarang 2. Sama dengan nilai F-nya sih nggak berubah ya. 20 tambah 40. Nah posisi QR-nya itu ada di lubang 9. Ini lubang 9. 1, Ibu belum ganti warna. Ini ya, lubang 9, posisinya berarti 1, 2, 3, 4 anak-anak. 4 satuan. Nah kita hitung aja. 120 dikali 2, 240. Ruas kanannya 20 tambah 40 itu 60 dikali 4. Nah ini dia kayaknya ya. 240 yang ruas kiri, ruas kanannya juga 240. Ini anak-anak jawabannya seimbang. Ya. Jadi inti jawabannya adalah yang C. Nih. Tapi kalau mau penasaran Bu yang D gimana Bu? Boleh, yuk kita coba ya kerjain yang D-nya sekalian gitu tuh biar tahu kenapa D-nya salah gitu. P di lubang 2. Nah sekarang P-nya di lubang 2 pindah lagi nih ya. Si P di lubang 2. Nih sekarang P-nya di sini. Ini yang D ya. P-nya pindah. Sedangkan Q dan R-nya di lubang 9. Oh ini tetap nih yang Q dan R-nya. Oke. R-nya tetap. Nah berikutnya kita akan coba tuliskan lagi. FP kali LP. Ini FQ tambah FR dikali jarak QR. FP-nya nilainya sama 120. Nah sekarang jaraknya ini ya di lubang 2 anak-anak. P di lubang 2. Oh sorry tadi Bu Santi salah. Ini ya. Sebentar. Ini Ibu hapus dulu aja deh sebelum-sebelumnya. Untuk yang D ini ya. P di lubang 2. Ini sekarang P-nya di sini anak-anak. Q dan R-nya di lubang 9. Nah sekarang di sini QR-nya. Nah, lubang 2 berarti ke titik tumpu kita hitung 1, 2, 3 ya, ada 3 satuan. Jadi jaraknya 3 satuan. Kemudian
FQ dan FR-nya kita masukin 20 tambah 40. Nah, jaraknya QR-nya di lubang 9 ya. Lubang 9 ke titik tumpu kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Dikali 4. 120 kali 3 itu kan 360. Ruas kanannya 60 dikali 4. Ruas kiri 360, ruas kanannya 240. Ini nilainya tidak sama dengan anak-anak tidak seimbang ya. Maka yang benar adalah pilihan atau posisi yang tepat itu di pilihan C ya. Seperti ini. Semoga bisa dipahami oleh kalian ya anak-anak. Kita masih lanjut, ada nomor 15. Tetap semangat ya. Yuk kita lanjut nomor 15. Nah ini teori ya. Pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah ya pilihan A ya Uranus. Ciri-cirinya orbitnya berada di antara Saturnus dan Neptunus. Nah ini harus ingat nih anak-anak ya urutan planet. Planet itu ada 8 ya. Nanti ada 4 pertama itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Bu Santi biasanya mengingatnya tuh pakai jembatan keledai, menaiki Vespa bukan masalah ya. Tuh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Kemudian 4 berikutnya itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus anak-anak. Jembatan keledainya juragan sapi urusin neneknya. Ya, kenapa sih Bu Santi kok 8 itu dibagi 2? Karena anak-anak di antara Mars dan Jupiter itu ada yang namanya sabuk asteroid. Ya, terus kemudian juga 4 planet di awal yang Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu termasuknya planet kecil anak-anak. Sedangkan 4 planet selanjutnya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu merupakan planet besar ya yang terdiri dari penyusunnya tuh sebagian besar dari gas ya. Nah, kalau kita lihat di sini Uranus orbitnya di antara Saturnus dan Mars ya. Tadi juragan sapi urusin neneknya gitu kan. Jadi Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, Uranus di antara Saturnus dan Neptunus ini benar ya anak-anak ya. Ini betul. Kemudian Jupiter memiliki diameter paling besar dalam tata surya. Ya, Jupiter tuh memang yang paling besar ya anak-anak ya. Ini benar. Udah deh langsung ketemu nih. 15 jawabannya adalah yang A. Nah, kalau yang B kenapa salah? Kita lihat deh satu-satu ya sekalian belajar planet yang lain anak-anak. Bumi memiliki satu planet bernama Bulan. Ini benar ya, planet Bumi itu punya satelit alami cuma satu yaitu Bulan. Setia ya ngikutin Bumi, nggak berpindah ke planet lain gitu. Mars temperatur permukaannya tinggi karena efek rumah kaca. Nah, ini bukan. Yang temperatur permukaannya tinggi karena efek rumah kaca itu Venus anak-anak ya. Ini punyanya Venus, ciri-cirinya Venus. Sedangkan yang C kita lihat. Venus terletak antara Bumi dan Jupiter. Ah, salah. Venus kan Merkurius, Venus, Bumi ya. Venus tuh ada di antara Merkurius dan Bumi ya, bukan antara Bumi dan Jupiter. Ini salah ya. Yang di antara Bumi dan Jupiter adalah Mars. Massa jenisnya hampir sama dengan Bumi gitu ya. Kemudian Merkurius planet terdekat dari matahari. Nah, ini benar, tapi yang atasnya kan udah salah. Kemudian yang D, Neptunus planet terjauh dari matahari, ini benar, paling jauh ya. Saturnus atmosfernya sebagian besar tersusun dari gas oksigen, ini salah ya. Saturnus tuh nanti atmosfernya tersusun dari helium anak-anak ya. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 16. Gambar berikut menunjukkan perbedaan bagian bumi yang terkena cahaya matahari pada periode-periode tertentu. Pada saat bumi berada pada posisi nomor 2, pernyataan yang tepat di belahan bumi utara dan selatan adalah ya. Nah, kita lihat dulu nih anak-anak, ini nanti terkait revolusi bumi ya. Bumi mengelilingi matahari. Itu nanti kan efeknya ada gerak semu tahunan matahari ya. Yang matahari seolah-olah bergerak ke utara, terus kembali lagi ke khatulistiwa, terus bergerak ke selatan gitu ya. Itu gerak semu tahunan matahari yang mempengaruhi juga nanti efeknya ke
iklim ya anak-anak ya, terjadinya perubahan iklim. Seperti itu, kemudian nanti pengaruh juga revolusi bumi ini ke lamanya durasi siang dan malam, khususnya di bagian utara dan selatan. Kalau di Khatulistiwa, itu lamanya siang dan malamnya berimbang ya anak-anak ya, sepanjang tahun tuh siang 12 jam, malam 12 jam. Nah kita Indonesia posisinya kan dilewati garis Khatulistiwa gitu, jadi kita berada pada pembagian waktu yang rata sepanjang tahun anak-anak. Jadi siangnya 12 jam, malamnya juga 12 jam. Nah kita lihat ini ya langsung aja deh ke posisi kedua ini ya nomor 2. Sorry. Ini ya pertanyaannya posisi nomor 2. Kita lihat di gambar ini posisi nomor 2. Nah anak-anak kalau kalian amati di posisi nomor 2 ini ya, ini bagian selatan, selatan tuh yang bawah ini selatan, ini utara yang atas gitu ya. Bagian selatan tuh lebih condong atau lebih dekat ke matahari dibandingkan yang utaranya. Jadi nanti yang terjadi adalah bagian selatan itu mengalami siangnya lebih lama anak-anak ketimbang malamnya. Jadi siangnya bisa aja misalnya siangnya tuh 18 jam gitu ya, malamnya cuma 6 jam. Nah, sedangkan utara kebalikannya anak-anak. Di utara ini karena dia posisinya jauh dari matahari gitu ya, maka di utara ini yang malamnya yang lebih panjang ketimbang siangnya anak-anak. Jadi jawabannya kita langsung cari aja ya. Itu ada di, nah ini dia, yang D anak-anak. Ini yang D. Belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan dengan malamnya. Dan belahan bumi utara waktu malam lebih lama dibanding siangnya. Ini yang paling tepat untuk kondisi di nomor 2 ya. Sedangkan kalau yang A ini belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Ini salah ya, kan selatannya dekat ke matahari, jadi dia nggak musim dingin anak-anak. Yang B belahan bumi utara malam lebih panjang daripada siang, belahan bumi selatan malamnya sama dengan waktu siang. Nah ini juga salah ya. Terus yang C, belahan bumi utara dan selatan mengalami siang dan malam sama lamanya, ini juga salah ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Ini selatan itu waktu siangnya lebih lama dibanding malam karena dia cenderung condong ke matahari nih ya. Yang utaranya kebalikannya ya, waktu malam lebih lama dibanding siangnya. Seperti itu. Lanjut ke nomor 17. Dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama. Mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak-puncak gelombang, yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat lambat gelombangnya adalah, nah untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, ada baiknya anak-anak kalian menggambar dulu ya. Jadi dibikin dulu nih gelombangnya kurang lebih seperti apa gitu tuh bentuk gelombangnya. Nah kita lihat di sini, bikin aja dulu gelombang ya. Gelombang laut kan transversal ya, gelombang air laut. Kita bikin. Ini ada gelombang air laut seperti ini ya anak-anak ya. Nah kemudian kita lihat ini posisinya dulu ya. Ini mau gambar dulu nih. Kedua perahu berada pada jarak 4 meter. Nah ini dia. Keduanya berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya tuh ada 2 lembah dan 1 bukit. Nah 2 lembah dan 1 bukit. Yuk kita lihat di sini. Ini lembah ya anak-anak ya. Ini ada 2 lembah, 1 bukit. Nah berarti ini perahunya, misalnya perahu pertama ada di puncak yang ini. Maka perahu yang kedua itu ya ada 2 lembah dan 1 bukit. Berarti ini adanya di sini perahu keduanya anak-anak. Nah ini dia posisinya ya. Dari situ kita lihat kedua perahu berjarak 4 meter. Nah ini jaraknya. Jarak kedua perahunya. Ini 4 meter ya. Nah selanjutnya kita data dulu aja deh ya. Ada apa aja sih kita lihat nih. Dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama. Mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali. Itu berarti nanti ada ini ya, getarannya 8 kali. N-nya 8 ya. Waktu time ya 10 detik.
Ini 8 kali. Nah, kemudian ini ada jarak ini ya, 4 meter, ini jaraknya. Kemudian yang ditanya cepat lambat nih anak-anak. V-nya berapa gitu ya. Yuk kita hitung. Untuk gelombang, ini ya jawab. Cepat lambat itu kan rumusnya lambda ya, panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, padahal di soal lambda dan frekuensinya belum ada anak-anak. Jadi kalian harus cari dulu ya. Oke, kita cari satu-satu deh lambdanya dulu anak-anak. Lambda. Lambda itu kan jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Rumusnya itu ada S per NS. Ya, kalau kalian masih bingung, kalian bisa tonton video penjelasan Bu Santi sebelumnya tentang besaran-besaran dalam gelombang atau perhitungan di dalam gelombang. Sekali lagi cari di playlist kelas 8, judulnya adalah perhitungan dalam gelombang. Ya, itu nanti lebih detail anak-anak penjelasannya mengenai perhitungan dalam gelombang. Cari lambda, cari frekuensi, cari cepat lambat, ada semua di situ. Ya. Oke, kita lanjut. S-nya kita punya ini ya jaraknya 4 meter. Nah NS di sini adalah jumlah gelombang untuk jarak S tersebut. Jumlah gelombangnya, berarti yang ini anak-anak ya. Kita bikin garis bantu dulu aja ya. Di sini kita buat garis bantu. Nah seperti ini gitu ya. Nah yang dimaksud NS itu adalah banyaknya gelombang ini ya. Ini yang ini. Nah, dari sini, dari posisi perahu pertama ke perahu kedua, ini tuh ada berapa gelombang anak-anak gitu ya. Kita hitung, ini kan dari ini ya, ini seperempat, sisanya ya kita hitung yang utuh dulu deh. Ini setengah gelombang, atau Ibu tuliskin aja deh di sini. Yang ini bernilai seperempat. Yang ini bernilai setengah. Ini bukit tuh setengah gelombang, ini lembah juga setengah. Kemudian yang ini seperempat. Jadi tinggal dijumlahin anak-anak, setengah tambah setengah tambah setengah, itu kan 1,5. Ditambah seperempat tambah seperempat, ini kan setengah. Jadi nanti ada 2, ya NS-nya ada 2 gelombang. NS-nya ada 2. Nah, kita masukkan ke sini. Ini bernilai 2. Maka lambdanya adalah 4 dibagi 2, 2 meter. Kemudian frekuensinya. Frekuensi itu kan persamaannya N per T. Nah, kita dapat di sini anak-anak nih untuk mencari frekuensi, kita menggunakan data yang ini, N dan T-nya. Tuh, yang ini ya. Ada N 8. Ada T 10. Ya udah, berarti frekuensinya 8 dibagi 10 itu 0,8 Hz gitu ya. Nah, lambda sudah ada, frekuensi sudah ada, berarti cepat lambat yang ini sudah bisa dicari anak-anak. Balik lagi ke sini. Lambdanya kita punya 2 meter, frekuensinya kita punya 0,8. 2 dikali 0,8 itu hasilnya adalah 1,6 meter per sekon. Berarti jawabannya untuk soal nomor 17 adalah yang C. Ya, 17 itu yang C. Oke, kita akan lanjut anak-anak. Nomor 18. 2 cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk sejumlah bayangan seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, B itu untuk benda, ini ya B itu benda, sedangkan B aksen itu menunjukkan bayangan. Pertanyaannya, jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk menjadi, nah ini ya, jadi nanti ada pengurangan sudutnya anak-anak. Berapa nanti bayangan yang terbentuk seperti itu ya. Yuk kita hitung menggunakan ini materi 2 cermin datar membentuk sudut tertentu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini dulu nih anak-anak ya. Ini cermin pertama, ini cermin kedua, sedangkan ini bendanya. Nah, kalian hitung aja.
Di sini ada berapa bayangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini benda ya, bendanya satu bagian. Nah, kalian kan sudah belajar ya untuk mencari sudut dua cermin yang membentuk sudut tertentu ya. Caranya kan 360 derajat dibagi N plus 1. 360 itu dari ini anak-anaknya satu lingkaran penuh. Nih, satu lingkaran penuh kan sudut tuh nilainya 360 derajat ya. Sedangkan N di sini adalah jumlah bayangan ya. Tadi jumlah bayangannya ini ada 5 kan anak-anak. Nah, 1 di sini adalah bendanya anak-anak. Nih, ya, ini bendanya. Ya udah kita masukin aja anak-anak. Jadi awalnya cermin tersebut membentuk sudut 360 per N-nya tadi ada 5 bayangannya ditambah 1 benda ya enggak? Jadi alfanya 360 derajat per 6. Hasilnya 60 derajat. Ini sudut dua cermin awal ini ya. Nah kemudian diperkecil 15 derajat anak-anak. Jadi nanti ini alfa yang pertama, kondisi pertama ya. Sekarang kondisi yang kedua ketika sudutnya itu diperkecil 15 derajat. Jadi yang semula 60 derajat itu dikurangin. Diperkecil kan dikurangin ya, dikurangin 15 derajat. Nanti sudut yang kedua itu adalah 45 derajat. Ditanya berapa jumlah bayangannya. Ya udah dimasukin anak-anak ke rumus 360 per alfa min 1 gitu ya. Masukin N 360 per alfanya 45 derajat min 1. 360 dibagi 45 itu hasilnya adalah 8. Ya, 8 bagian, jangan lupa dikurangi 1. Kenapa sih selalu nih satunya muncul? Karena 1 itu miliknya benda anak-anak. Jadi bagiannya bayangan adalah 7 bagian. Ya ini ada 7 bayangan. Jawabannya yang B. Ya, seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Penjelasan tentang dua cermin ini anak-anak nanti ada di video Bu Santi lagi ya, materi kelas 8 tentang cermin datar anak-anak. Itu lebih detail lagi ya. Jadi kalau di sini Bu Santi nggak bisa jelasin secara terperinci dan detail banget ya karena keterbatasan waktu anak-anak ya. Dan Ibu menganggap kelas 9 kan sudah dapat semua materi dari kelas 7 dan 8 dan 9 udah komplit gitu ya. Jadi tinggal review ulang aja. Jadi kalian udah pernah dapat rumus ini sebelumnya gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 19. Ahmad dan Budi menderita cacat mata hipermetropi dan menggunakan kacamata dengan ukuran masing-masing plus 2,5D dioptri ya dan plus 1 dioptri. Perbandingan jarak baca mata Ahmad dan Budi jika mereka tidak menggunakan kacamata adalah. Nah ini anak-anak kita hitung satu persatu nih ya, jarak bacanya dulu. Oke, kita akan hitung seperti ini anak-anak ya. Kita punya persamaan, jangan lupa. Persamaan umum dulu ya untuk mencari kekuatan lensa. Untuk yang hipermetropi, ini cacat matanya hipermetropi, 100 ya per jarak baca normal gitu ya. X normal dikurangin 100 per jarak baca ketika sudah cacat anak-anak ya. Jadi normal dan cacat gitu ya. Yang normal dikurangin cacat. Nah, jarak baca normal itu umumnya bernilai 25 cm sampai 30 anak-anak ya. Tapi ini menggunakan yang umumnya itu 25 gitu ya. Dikurangi 100 per X yang cacatnya. Atau nanti 100 dibagi 25 kan 4 ya anak-anak. Nah ini 4, 100 per jarak baca yang sudah cacat. Nah ini rumus umumnya anak-anak ya. Kekuatan lensa untuk mata hipermetropi adalah 4 dikurangi 100 per XC.
Nah, padahal P-nya ini udah dikasih tahu anak-anak, kita mau mencari yang ininya ya, jarak bacanya, jarak baca Ahmad dan Budi. Ya sudah, kita hitung di sini aja ya. Jadi persamaan umumnya adalah P sama dengan 4 dikurangi 100 per XC. X di situ adalah jarak baca, ya. C-nya adalah cacat atau kondisi yang sudah cacat matanya anak-anak. Nah, kita mau cari XC Ahmad dan XC Budi, ya. Berarti rumus ininya kita ubah dulu nih anak-anak. Kita ubah dulu ya. P sama dengan 4 min 100 XC. 4-nya ini kita tukar posisi aja, min 100 per XC sama P tukar posisi. Yang ini pindah ruas ke kiri jadi positif 100 per XC sama dengan 4 min P gitu ya. Kemudian XC sama 4 min P-nya, ini kan 4 min P itu sama aja 1 gini ya. Per 1 gitu maksudnya 4 min P per 1. Nah ini kita tukar posisi, nanti jadinya gini anak-anak kalau mau cari XC-nya. XC ke sini naik, 4 min P-nya turun ke sini. Jadi nanti 100 per 4 min P. Nih kita pakai rumus yang ini. Ya, yuk kita hitung satu-satu deh. X cacat yang Ahmad ya, Ahmad dulu. Berarti 100 per 4 min, berapa kekuatannya si Ahmad ini ya, yang Ahmad 2,5. 2,5. Jadi 100 per 1,5. Nih, kemudian yang Budi 100 per 4 min 1. Jadi ini 100 per 3. Ya 4 dikurangi 1 kan 3. Nah sudah begini kita bandingkan ya. XC Ahmad banding XC Budi. 100 per 1,5 dibagi 100 per 3. Nah pembagian pecahan biasa bisa kita ubah jadi perkalian ya anak-anak ya. Jadi 100 per 1,5 kali. Dibalik pembaginya anak-anak. 3 per 100. 100 sama 100-nya boleh dicoret, nanti tersisa 3 per 1,5 atau bisa disederhanain ya. XC Ahmad, XC Budi itu nilainya adalah 2 per 1. Atau Ahmad banding Budi 2 banding 1 anak-anak. Maka jawabannya adalah yang B. Ini ya, 2 banding 1. Seperti itu. Agak panjang sih ya anak-anak ya. Dan ini memerlukan keterampilan dasar matematika dalam perhitungan ya. Ibu berharap penjelasan dari Ibu membantu kalian lebih mengerti ya, bukannya malah tambah bingung nih. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 20. Nah, ini teori ya. Seorang siswa melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik dan batang kaca. Sisir plastik digosokkan ke rambut dan batang kaca digosokkan ke kain sutra. Proses pemuatan listrik yang terjadi adalah, nah ini materi kelas 9 awal ya anak-anak ya tentang listrik statis kan. Nah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa bahan plastik, ya ini plastik, itu punya sifat atau kecenderungan cenderung nanti bermuatan negatif. Ya. Sedangkan kaca itu nanti punya kecenderungan positif ya.
Nah, negatif positif di sini kan awalnya sama-sama netral nih anak-anak ya. Ini misalnya plastik. Ini kain, ini rambutnya ya, ini misalnya rambut gitu ya. Ya pakai wig lah gitu ya, ini rambut. Terus digosokin gitu ya. Nah, karena plastik cenderung bersifat negatif, artinya nanti si plastik ini menerima elektron ya, atau kebanyakan elektron kan anak-anak. Jadi nanti elektronnya pindah dari rambut ke plastik. Sedangkan kalau kaca kebalikannya anak-anak. Kalau batang kaca, nah ini misalnya kain sutra gitu ya. Nanti kacanya kan jadi positif. Nah, positif berarti dia kekurangan elektron. Elektronnya nanti diberikan dari batang kaca ke kain sutranya, ya. Maka nanti perpindahan yang terjadi adalah sisir plastik itu nanti kehilangan, ya. Sisir plastik kehilangan. Sisir plastik kehilangan. Kita lihat nih yang kehilangan sisir plastik ini ya, betul. Sama ini, ya betul. Kemudian rambut. Sorry anak-anak. Bu Santi salah. Sisir plastik yang ini ya sisir nih. Ini sisir gitu ya. Sisir plastik itu menerima, ya maaf. Sisir plastik menerima elektron. Berarti pilihannya yang sisir plastik menerima yang ini. Yang B sama yang C ya. Kemudian berikutnya rambut. Ya, nih rambut kehilangan ya, ini rambutnya kan memberikan elektron. Jadi pilih yang rambut kehilangan. Mana nih bagian rambut? Rambutnya kehilangan. Nah, ini rambut kehilangan ya. Yang ini udah pasti salah ya. Karena kan ini sisirnya harusnya yang menerima di sini. Ini berarti udah pasti salah, jangan dipilih ya. Ini A sama D kita abaikan, tinggal B dan C kita lihat. Yang B juga kalau kita lihat ya, rambut itu kehilangan. Nah, ini salah ya yang ini. Rambutnya kan di sini posisinya menerima. Ini yang benar. Nah, batang kaca itu nanti kan dia jadi positif karena dia kehilangan elektron. Ini batang kacanya kehilangan. Nah, kayak sutranya itu menerima. Nah, ini dia. Jadi yang benar adalah yang C anak-anak. Seperti itu. Bisa ya, kalau kalian kurang jelas, sekali lagi ada penjelasan secara terperinci, secara khusus tentang listrik statis. Bisa dicari di channel YouTube Bu Santi, buka playlist yang kelas 9 ya, dengan judul listrik statis. Ya, di situ lebih detail anak-anak penjelasannya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 21. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Besar kuat arus I pada rangkaian adalah, nah ini rangkaian listrik ya, seri paralel anak-anak. Di sini ada 8 ohm dan 24 ohm yang tersusun secara paralel. Kemudian ada 3 ohm, ini yang tersusun seri gitu ya. Yang dicari adalah kuat arus I-nya, yang ini tuh berapa gitu ya. Ini menggunakan hukum ohm nih anak-anak. Yuk kita hitung deh satu persatu untuk mengerjakan soal ini. Langkah pertama yang harus dikerjakan adalah kalian harus mencari R totalnya dulu, ya hambatan totalnya. Nah hambatan total kita cari dulu ini anak-anak. Yang 8 ohm dan 24 ohm ini kan paralel, kita cari dulu R paralelnya. 1 per RP sama dengan 1/8 ditambah 1/24 gitu ya. Samain dulu penyebutnya ya, jadi 24 semua. 24 dibagi 8, itu 3 dikali 1, 3. 24 dibagi 24, 1 dikali 1, itu 1, tandanya positif. Nanti 4/24. Disederhanakan, masing-masing dibagi 4, ini jadi 1/6. Ini masih 1/RP anak-anak. Jadi RP-nya dibalik ya, 1/6 dibalik jadinya 6. Nah itu RP-nya 6 ohm. Jadi 8 dan 24 itu bisa digantikan dengan sebuah hambatan bernilai 6 ohm gitu ya. Nah 6 ohm dan 3 ohm ini nanti jadinya seri anak-anak ya. Kalau seri berarti nanti ini sudah R total ya. R totalnya itu adalah R seri yaitu dari 3 ditambah 6.
Hasilnya 9 ohm. Itu R total. Nah, kemudian di soal kita diberi juga nilai ini ya, V. Ya, ini V. Beda potensial ya. Nah, cari I, kalau R totalnya udah ketemu mah gampang anak-anak. Jadi I sama dengan V dibagi R totalnya. Kita ada V9, kita ada R total tadi 9 ya. Ya udah 9 dibagi 9, 1 satuannya ampere. Tuh jawabannya anak-anak berarti ada di pilihan B. Harusnya 1 ampere. Bisa ya, kita lanjut nomor 22. Oke, sebuah setrika memiliki spesifikasi seperti ditunjukkan gambar berikut. Ini ya anak-anak ya, ada spesifikasi 350 watt, 220 volt ya. Berapakah daya listrik yang diserap setrika tersebut jika dihubungkan dengan tegangan 110 volt ya. Nah, kita tahu anak-anak ini tentang ini energi dan daya listrik ya anak-anak ya. Berarti kita menggunakan rumus yang daya ya ini. Sebentar. Kita punya persamaan. Daya listrik itu kan V dikali I. Nah, tapi kalau misalnya I-nya kita ubah menggunakan hukum Ohm, ya, jadi I-nya kita ubah jadi V per R, maka daya itu rumusnya jadi V kuadrat per R. Nah, R di sini hambatan, ya hambatan ini elektroniknya. Nilai R itu tetap anak-anak. Jadi untuk kasus ini, nanti kita menggunakan rumus ini ya. Sebentar, ini kalau, jadi rumus daya selain V kali I adalah V kuadrat per R. Atau kalau mau cari R itu jadinya R sama dengan V kuadrat dibagi P gitu anak-anak ya. Nah R1 dan R2 itu nilainya sama anak-anak. R1 dan R2. Maksudnya apa sih? Maksudnya kondisi ketika setrika digunakan pada beda potensial 220 maupun 110 itu tuh hambatannya nggak berubah, hambatan setrikanya anak-anak ya. Jadi R-nya tetap. Maka rumusnya menjadi seperti ini. V1 per V, ini V kuadrat sama dengan V2 kuadrat per V2. Nah, dari sini kita bisa gabungkan V1 per V2 kuadrat, ini ya. Ini pindah ruas ya anak-anak, sama dengan P1 per P2, seperti itu. Atau ya rumus akhirnya P2 itu sama dengan, ini ya rumusnya, V2 per V1 dikuadratkan gitu ya. Dikali P1-nya. Nah ini rumus jadinya sih anak-anak. Ini rumus jadinya. Dah tinggal dimasukin aja nih nilai-nilainya ya. P2 sama dengan V2. V2 berarti beda potensial kondisi kedua. Yang ini anak-anak ya setelah mengalami perubahan. 110. V1 berarti kondisi awal. Ini kondisi awal 220 anak-anak. Jangan lupa di kuadrat. Dikali P1. Ini berarti P1-nya. 350. Nah, kita sederhanakan, ini bisa dicoret ya. Terus 11 per 22 kan bisa disederhanakan. Itu nanti jadinya 1 per 2. 1 per 2 dikuadratin dikali 350. 1 per 2 kuadrat itu 1/4 anak-anak dikali 350. Hasilnya adalah 87,5 watt. Ini P2-nya ya. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nomor terakhir anak-anak. Semoga masih semangat ya. Kita sama-sama berjuang nih. Oke, kita baca dulu. Perhatikan gambar trafo berikut gitu ya. Ini trafo
terhubung ke PLN 200 volt, terus lilitannya 800 lilitan. Kemudian ini yang sebagai primer ya anak-anak ya, yang terhubung ke PLN, ini primernya. Yang terhubung ke lampu, ini sekunder berarti anak-anak ya, yang terhubung ke alat elektronik, itu jumlah lilitannya 200. Kemudian lampunya punya hambatan 25 ohm. Nah yang ditanya kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung ke lampu. Ini cari I yang sekunder gitu anak-anak ya, yang ditanyakan tuh. Nah caranya kita ini dulu ya. Langkah pertama, ini tuh berarti anak-anak VP-nya. Ini berarti NP. Yang ini NS, ini ada RS itu ya, sekunder, bagian sekunder. Nanti di sini ada yang ditanya tuh ini, I yang di sekundernya berapa? Tuh, IS-nya berapa? Pakai rumus trafo ya anak-anaknya, perbandingan. Langkahnya cari VS dulu anak-anak, ya cari VS-nya. Kita punya persamaan VS per VP sama dengan NS per NP. Nah, VS yang kita cari. VP-nya ada 200. NS 200. NP-nya 800. Nah, ruas kanan disederhanakan dulu. Ini coret dulu nolnya ya. 2/8 itu kan 1/4 anak-anak disederhanakan. Berarti VE sama dengan 200-nya pindah ruas jadi kali ya ke kanan. Jadi 1/4 dikali 200. VS hasilnya adalah 50 volt. Nah ada VS ada RS, ya udah ketemu nyari I itu kan IS itu rumusnya V per R. Tapi yang sekunder. VS-nya ada 50. RS-nya ada 25. 50 dibagi 25 itu 2 ampere. Ya, jawabannya adalah yang C anak-anak. Oke, akhirnya selesai sudah anak-anak 23 nomor ya. Dalam waktu yang cukup panjang gitu ya, dan perjuangan yang cukup besar gitu ya. Baik anak-anak, semoga penjelasan dari Bu Santi ini dapat membantu proses belajar kalian dari rumah. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ya yang tidak disengaja dalam penjelasan video kali ini ya. Mungkin Bu Santi juga agak lelah gitu ya dari tadi istilahnya mencoba menjelaskan ke kalian terus gitu ya. Tapi Ibu berharap video ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kelas 9, membekali kalian semua dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah nanti ya. Oke, kalau kalian merasa terbantu lewat video penjelasan ini, bisa di-like ya videonya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ibu Santi, karena Ibu sedang mempersiapkan video-video selanjutnya yang berisi pembahasan-pembahasan soal dari paket UN tahun-tahun sebelumnya juga ya. Yang ini kan tahun 2019, nanti Ibu sedang mempersiapkan untuk tahun 2018, 2017 seperti itu, ataupun pembahasan per KD ya, per kompetensi dasarnya. Seperti itu. Baik, akhir kata sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan yang Ibu lakukan ya secara tidak sengaja di sepanjang video ini, harap dimaklumi ya. Dan tetap semangat anak-anak ya. Dadah, Tuhan memberkati.